Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi macam biasa di video reaction saya pada kali ini guys. Oke, nah kali ini saya mau tengok satu lagi pencapaian gitu ya, pencapaian teknologi ataupun karya daripada Indonesia ini di mana menjadi juara satu ini ya. Lagi-lagi karya daripada Indonesia ini menjadi juara satu di luar negeri gitu ya. Apakah karyanya ataupun teknologinya ini, oke? So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Bayangkan ini, dari sebuah bengkel teknologi di Bandung lahir sebuah drone yang bukan hanya terbang di langit Indonesia, tapi kini menembus pasar global, bahkan diekspor hingga ke luar negeri. Drone yang lahir di garasi anak muda Bandung kini sedang terbang di langit Australia. Bukan impor dari Cina atau Amerika, tapi 100% karya anak bangsa Indonesia. Namanya Omnipe RTB No Payload dari PT Bentara Tabang Nusantara Beta UAS. Februari 2026 lalu, drone surveillance ini berhasil melakukan ekspor perdana ke luar negeri, yakni di negeri Kanguru. Dan yang lebih mengejutkan, perusahaan Jepang, negara dengan teknologi tinggi, justru memesan drone buatan anak bangsa ini. Wow, keren banget. Mari kita lihat teknologi apa yang ada di balik drone ini. Siapakah orang-orang hebat pembuatnya? Dan seberapa besar dampaknya untuk masa depan Indonesia? Ini bukan sekedar drone dan teknologi, tetapi ini adalah simbol kebangkitan teknologi Indonesia. So, mari kita cek. Nomor 7. Asal-usul dan awal mula pembuatan. Warrior Teknologi. Semuanya ini bermula pada tahun 2015 ketika sekelompok mahasiswa dan alumni ITB jurusan Teknik Kedirgantaraan berkumpul dengan mimpi yang sama, yakni menciptakan pesawat tanpa awak yang benar-benar Indonesia. Mereka bukan orang baru di dunia drone, sudah punya pengalaman membangun UAV untuk riset militer dan penelitian universitas. Pada tahun 2016 mimpi itu resmi menjadi perusahaan PT Bentara Tabang Nusantara atau yang kita kenal sebagai Beta UAS. Awalnya mereka hanya penyedia jasa drone, mapping, survei, inspeksi. Tapi mereka tidak puas hanya pakai produk impor. Mereka ingin membangun sendiri. 2017 mulai riset bersama universitas dan mitra. Dan 2018 mereka memutuskan saatnya fokus mendesain, produksi, dan menjual produk sendiri. Hingga kini sudah ada 18 konfigurasi drone yang mereka ciptakan. Ini bukan cerita instan. Ada malam-malam panjang di workshop, trial and error, kegagalan terbang sampai akhirnya lahir seri drone yang kini diekspor. Omnipe adalah puncaknya, drone surveillance wide area yang dirancang khusus untuk misi panjang dan luas. Bayangkan dari garasi Bandung sampai ke langit Australia. Tapi di mana tepatnya pabrik yang melahirkan keajaiban ini? Nomor 6. Di mana tepatnya pembuatannya? Lokasinya tepat berada di Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yakni Jalan Palem F11. Dengan alamat resminya bisa dilihat di PT Bentara Tabang Nusantara atau Beta UAS. Bukan di gedung mewah Silicon Valley, tapi di tengah industri kecil menengah atau IKM Bandung yang penuh semangat. Pabrik Beta UAS ini adalah bukti nyata bahwa inovasi teknologi tidak harus di Jakarta atau luar negeri. Di sini, tangan-tangan terampil operator lokal merakit airframe komposit, memasang motor listrik, dan mengintegrasikan sistem avionik. Semua proses dari desain hingga uji terbang dilakukan di sini. Dukungan Bea Cukai Bandung juga luar biasa. Mereka bukan hanya pengawas, tapi partner yang membantu ekspor perdana. Tanpa sinergi ini mungkin Omnipe masih terjebak di gudangnya. Bandung memang kota kreatif, tapi kini juga menjadi pusat drone nasional. Siapa yang memimpin tim jenius di Marga Asih ini? Siapakah founder yang namanya kini disebut-sebut di kalangan TNI Angkatan Udara? Nomor 5. Siapa saja orang-orang hebat di balik teknologi ini? Dan siapa CEO-nya? Pendiri sekaligus CEO-nya adalah Insinyur Indra Permana Sopian atau yang akrab dipanggil Indra Sopian. Beliau adalah co-founder dan pemimpin visioner Beta UAS. Lulusan ITB Teknik Kedirgantaraan, Indra bukan hanya engineer tapi juga pemikir strategis. Tahun 2024 beliau diundang jadi narasumber roadmap 5 tahun UAV TNI Angkatan Udara. 2025 Beta di bawah kepemimpinannya juara 1 kategori Startup Track Astronauts 2025
5 dan sering masuk top 10 di startup teknologi Indonesia. Tim intinya adalah sekelompok lulusan ITB yang punya latar belakang riset militer dan aerospace. Mereka bukan sekedar teknisi, mereka patriot teknologi yang ingin Indonesia mandiri di langit. Indra pernah bilang bahwa kita bukan hanya menjual drone, tapi kita membangun ekosistem. Dari tim kecil ini lahir Omnibe yang kini dipakai untuk misi Kopasgat dan diekspor. Mereka adalah bukti bahwa anak bangsa bisa bersaing kalau diberi kesempatan. Tapi apa yang membuat Omnibe begitu istimewa sampai Australia mau membelinya? Nomor 4, seperti apa teknologi drone ini? Omnibe RTB No Payload adalah drone surveillance hybrid VTOL kelas berat. Artinya, dia bisa lepas landas dan mendarat vertikal seperti helikopter, alias tidak butuh landasan pacu. Tapi terbang efisien seperti pesawat fixed wing untuk jarak yang jauh. Spesifikasinya beragam, tetapi informasi yang didapatkan drone ini memiliki dimensi 2,7 kali 1,5 meter, MTOW-nya 13,5 kg, payloadnya 2 kg. Ini versi non-payloadnya fokus surveillance murni dengan kecepatan 30 meter per second. Waktu terbangnya hingga 150 menit atau 2,5 jam. Rekor panjang di kelasnya. Airframe-nya full composite semi monocoque, ringan tapi super kuat, tahan cuaca tropis Indonesia. Motor listrik full elektrik plus sistem autonomous take off and landing. Jangkauan pemantauan hingga 5.000 hektar dalam satu misi. Teknologi VTOL hybrid membuatnya fleksibel di medan berat Indonesia dan Australia. Sensornya bisa diganti sesuai misi. Kamera high res, multispectral, thermal, sampai lidar. Semua dirancang modular, mudah maintenance dan upgrade di lapangan. Bandingkan dengan drone impor, Omnibe lebih murah operasionalnya, tahan lama dan didukung after sales lokal. Ini bukan drone mainan, ini sistem penginderaan jauh kelas industri yang sudah lolos uji militer. Dengan teknologi segila ini, apa saja fungsinya di dunia nyata? Mari kita lanjut. Nomor 3, manfaat drone karya anak bangsa. Fungsi utama Omnibe adalah wide area surveillance dan pemantauan luas. Satu drone bisa mengawasi 5.000 hektar dalam sekali terbang, setara dengan luas ribuan lapangan sepak bola. Dia bisa digunakan untuk pemetaan dan monitoring pertanian atau perkebunan, survei pertambangan dan kehutanan, respons darurat bencana seperti erupsi Semeru, inspeksi infrastruktur strategis, pengawasan wilayah perbatasan dan keamanan nasional, bahkan light cargo dan misi militer. Yakni ada varian Rappel dan Mini B untuk pertahanan. Dengan autonomous flight, operator tinggal duduk di ground station. Data real time langsung masuk ke software JIS. Praktis, akurat, dan jauh lebih aman daripada pesawat berawak. Dan semua ini memberikan manfaat yang luar biasa untuk Indonesia. Nomor 2, manfaat untuk Indonesia. Manfaatnya tentu tidak main-main. Dia bisa meningkatkan devisa negara lewat ekspor teknologi yang tinggi, mengurangi ketergantungan impor drone yang berharga jutaan dolar tiap tahun, menciptakan lapangan kerja berkualitas di bidang aerospace, mendukung ketahanan pangan lewat pemantauan lahan pertanian presisi, mempercepat penanganan bencana dan pengawasan lingkungan, memperkuat pertahanan nasional dengan teknologi lokal yang sangat terjangkau, menginspirasi generasi muda bahwa Indonesia bisa menjadi produsen drone dunia. Bea Cukai Bandung bilang ekspor ini meningkatkan devisa dan memperkuat ekonomi nasional. Ini adalah tonggak transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi. Nah, sekarang saatnya yang paling ditunggu-tunggu. Berapa yang sudah diekspor dan ke negara mana saja dia diekspor? Nomor 1. Berapa yang diekspor dan ke negara mana saja? Februari 2026, tepatnya 3 Februari, terjadi sejarah ekspor perdana drone Indonesia ke Australia. PT Bentara Tabang Nusantara mengirimkan Omnibe RTB No Payload melalui sinergi Bea Cukai Bandung. Ini adalah drone surveillance Indonesia pertama yang resmi masuk pasar Australia. Jumlah pastinya masih belum diumumkan secara resmi karena ekspor perdana biasanya batch kecil untuk diuji pasar dan sertifikasi. Tapi produk andalan ini langsung diterima
diterima dengan baik. Australia yang luas dan butuh surveillance area besar sangat cocok dengan kemampuan 5.000 hektar Omnive. Sebelumnya pada tahun 2023, Beta sudah tanda tangan MOU dengan Terra Drone Jepang untuk mengekspor 40 unit Ray-Bay ke pasar internasional. Artinya, Omnive di Australia hanyalah awal. Potensi pasar global drone surveillance mencapai triliunan rupiah dan Indonesia kini punya kursi di meja itu. Jadi dari anak muda ITB di Bandung sampai diekspor ke Australia, ini adalah cerita sukses karya anak bangsa yang harus kita banggakan. Omnive bukan sekedar drone. Ini adalah simbol bahwa Indonesia bisa bersaing dalam bidang teknologi global. Kalau kamu bangga dengan prestasi ini, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Share ke teman-teman kamu supaya semangat Made in Indonesia semakin menggema. Jika ingin menambah atau koreksi, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Semoga menghibur, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi satu lagi gitu ya, teknologi yang diciptakan 100% karya anak bangsa Indonesia. Tapi memang banyak gitu ya teknologi-teknologi yang telah pun dihasilkan ataupun yang telah dibuat oleh anak bangsa Indonesia sendiri gitu, membuktikan memang kemampuan gitu ya orang-orang Indonesia untuk menciptakan ataupun menghasilkan satu inovasi ataupun teknologi yang canggih itu memang sangat tinggi gitu ya, untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang berkualitas, seperti tadi drone gitu ya, drone surveillance ini ya, bahkan 100% karya anak bangsa Indonesia. Luar biasa ya, kekreatifan dan juga tingkat inovasi orang-orang Indonesia dalam menciptakan, dalam menghasilkan sebuah teknologi yang canggih, tidak kalah canggih gitu ya dari yang ada di luar negeri. Memang luar biasa ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.